Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahmatullah ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk duduk bersama, saling nasihat menasihati. Semoga perkara ini menjadikan kebaikan bagi kita semuanya untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Allahumma amin. Selanjutnya sholawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dengan orang-orang yang mengikuti dengan baik dan benar. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara rahmatullah ta'ala, hari ini saya disuruh ngisi penjagaan, yaitu menjaga pergaulan. Di sini Bapak Ibu semuanya, sebenarnya kalau kita lihat di hadis-hadis dan ayat banyak sekali tentang jenengan dan saya menjadi orang-orang yang baik. Nah, ini saya ambilkan dari kitab yang lain tentang apa? Babul Targhibi fil Makarimil Akhlak. Ya, bab ini juga disampaikan oleh Syekh kita yang mulia. Beliau sampaikan, Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan tentang apa? Ya, tentang akhlak yang baik, karena pergaulan tanpa baik ya nggak bisa apa-apa. Jadi Bapak Ibu semuanya, seandainya punya akhlak yang baik di rumah, jenengan mesti baik. Seorang suami baik sama istrinya juga akhlak baik, mesti menjadi kebaikan mereka. Dalam pekerjaan juga sama, ada kejujuran, kebaikan, mesti jadi baik semuanya. Nah, ini saya ambilkan karena dari menjaga pergaulan tentang Bapak, Ibu, dan saya semuanya tentunya punya akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia bagaimana seorang istri ya kepada suaminya, suami pada istrinya, teman dengan teman yang lainnya, termasuk nuwun sewu Bapak, Ibu semuanya dengan tetangga kita, kan begitu. Ya, nah disampaikan juga, Rasul sampaikan, jika Allah mencintai ibu karena akhlak baik, Allah cinta pada saudara karena jenengan baik. Itu innallaha ngatan ahabba wa ta'ala al-abda. Ada inai taukid dalam bahasa Arab, yaitu penekanan. Ya, sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ketika ahabba, mencintai. Jadi Ibu Persani juga, kalau jenengan nanti merasa tidak bahagia hidup jenengan atau saya atau saudara semuanya, berarti belum dicintai Allah Ta'ala. Tolong nuwun saya ini memang pahami juga. Mungkin keluarga jenengan, mungkin suami jenengan yang kurang menyenangkan, gitu nggak? Atau istri jenengan kurang menyenangkan, atau anak jenengan kurang menyenangkan, atau tetangga jenengan, atau mungkin pekerjaan jenengan. Coba renungkan mungkin sesuatu yang kurang dicintai Allah Ta'ala. Ini salah satu begini, ada idza yang mengatakan bahwasanya Allah jika mencintai hambanya, nada itu memanggil. Siapa yang dipanggil pertama? Jibril. Nah, Ibu Bapak Persani, Jibril malaikat yang luar biasa yang dekat dengan Allah Ta'ala. Nada Jibril mengatakan inna Allah Ta'ala yuhibbu fulana, disebutkan namanya. Masya Allah. Allah sebut, ya Jibril, aku mencintai fulan atau fulana, wanita atau laki-laki, orang yang baik akhlaknya, perangainya baik, dengan teman baik, ya Bu Pak ya. Ya, dengan masyarakat juga baik, bisa menghargai. Ya, ini loh, menghargai, menghormati ini loh. Ya, yang dikatakan apa lagi? Yuhibbul fulana fa'ahibbu. Ada juga di sana kata-kata Allah firmankan, yaitu kepada Jibril. Ya Jibril, cintai pada orang itu karena aku mencintainya. Masya Allah. Coba nginung Bapak Ibu semuanya, sampai cuma renungkan, karena hidup jenengan nggak lama kok, kita hanya berapa tahun kok. Ya, dulu saya sampaikan hanya 60 sampai 70 tahun, kan yang 70 lebih sedikit sekali, kata terus kolil, hanya sedikit sekali. Kita sudah 60 sutak watuk kok. Ya, sutak watuk sing diboyoke kemeng golek minyak napa niku sing dienggo panas-panas niku. Wes tawato wes itu. Nah, ini Mang Persani, kenapa ketika Fayyid mengatakan yuhibbu Jibril, maka Jibril mencintainya. Nah, ini kan saya lupa bengi. Jadi akhlak yang mulia menikah, jadi tauhid bagus, akhlak mulia, Allah cinta. Kalau cintanya Allah, Jibril cinta. Kalau Jibril cinta, Masya Allah. Ibu Persani, Mbak Persani, kalau Jibril cinta maka memanggil siapa? Penduduk langit. Nah, Mang renungkan sani, Mang renungkan sekali lagi. Mungkin kenapa jenengan bisa mencintai orang yang baik? Mang renungkan mungkin. Kenapa saya bisa membenci orang yang jelek? Mang renungkan mungkin. Kenapa saya mencinta Rasulullah? Kenapa saya benci sama namanya Qarun? Mang renungkan nanti.
Jadi kalau Bapak Ibu semuanya bisa merenungkan hidup ini kau yang dikatakan hadis yang mulia ini, jika Allah mencintai hambanya, memanggil Jibril, kemudian Jibril mengatakan, Jibril aku cinta pada fulan, disebutkan namanya. Kemudian Jibril mencintainya. Kemudian apa? Fayanadi fi ahli sama innallaha yuhibbu fulanan. Kemudian Jibril Pak Bu semuanya memanggil penduduk langit. Oh ini koncone kula nih. Jegok kan. Ini wong ndi to Pak? Oh gitu kancanean ya. Sampai Bang, ini termasuk jenengan loh, saya ingatkan loh, kalau jenengan dicintai Allah, jenengan calon penghuni surga, mesti akhlak jenengan apik kok. Bisa menghormati, bisa mencintai, dalam pertemanan juga sama bisa menghormati teman jenengan, nggih. Temen jenengan sakit sampean ada apa respeknya jenengan itu, ndang loro tahun yo sarah ben kok ora mati-mati ya. Wah piye ada loro koncone betul sampean doakan datang loro apa to Mas, loro wis kecetet 2 tahun ra mari-mari ngomong kancaku wingi setahun mati. Jangan begitu, ada rasa pengagungan sama teman, ya sabar gitulah. Sama juga dengan suami, ada harapan begitu kita suami dalam kondisi ambruk, tolonglah ibu semuanya rangkap. Oh ini pancen digawe iki. Apik iki rek. Lah saya ngandung kire awi. Apik tenan iki. Bungoke buanter karena buanter. Ora nggo siji to dua itu. Halo Dap. Rawat Dap. Wes Dap dapet dayi ngono ya. Sing ndi ngerti walian sing ndi? Sing tua-tua mending ngerti walian, basa walian iki. Jape mete di jape mete. Ngerti tak? Nek cah nom-nom ora ngerti jape mete. Diwala-waling. Nuwun sewu Pak nggih, Bu. Nuwun sewu jenengan mangrenungkan, Bu. Saudari juga sama. Jenengan sing ndeng dibojo ndi ngacung, sing ndeng dibojo. Sing ndeng dibojo ndi ngacung. Ngacung, kon ngacung lawan. Mang donga. Kalau jenengan baik Mbak Soleh yang mana yang laki-laki sing dibojo ndi ngacung. Sampai doa dan berbuat baik nanti juga sama. Kenapa? Malaikat Jibril bermain di sana. Allah cinta, Jibril dipanggil, Jibril cinta pada dia, Jibril memanggil seluruh malaikat. Nah, niki lho, mungkin saya lho Bu nggih, kula balen nggih, sampean harus merenungkan makhluk yang baik ini mengke. Kemudian Jibril memanggil sebuah malaikat, malaikat Allah cinta pada si fulan atau si fulana, wanita itu atau laki-laki itu, maka cintai semuanya. Penduduk langit mencintainya, kemudian mereka turun Pak Bu, membisikkan pada jenengan yang baik-baik, cintai si kai, begitu loh Bu. Coba ibu renungkan 1400 tahun lebih, kenapa bisa cinta Nabi Muhammad SAW? Sampai lihat lagi berapa miliar tahun sampai ketemu dengan Nabi Adam AS belum. Kok ada cinta di sini nih loh? Ya tolong mengrenungkan kenapa saya bisa cinta sama Nabi Nuh alaihissalam. Nih kalau nggak ada perannya lain nggak mungkin. Sama dengan ibu semuanya bisa ketemu dengan suami jenengan di mana gitu. Wong Jawa mbane Klaten. Ibu jalan pundi? Ini bapak pundi? Wah yang-yangan ini cedak. Ayo ngono kuwi ora ya ngono kok ta ya. Nggih Bu, nggih mboten nawan-nawan insyaallah. Putrane pinten sekawan ta Pak? Ah kok ora 8 ngono lho. Oh, alhamdulillah nggih Pak nggih. Niki sama Ibu karena dipanggilkan di sana kemudian cocok di situ. Allahu Akbar. Maka akan dikumpulkan. Nah, ini saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Ini kalau Allah mencintai jenengan semuanya, mesti nanti dibisik-bisikan yang nanti yang ini kamu cintailah pada si fulan, sudah dibisikkan di sana kok. Gak mungkin tidak. Nah ini Ibu Bapak rahmatullah ta'ala, ini termasuk menjaga hal ini, kebaikan ini nanti Allah akan cinta pada jenengan. Nah di sini saya ambilkan secara Ibnu kita yang mulai yang mengatakan di sini Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan, memberikan kitab beliau ya untuk menjadi ibu semua loh Indonesia, ibu semuanya yang masih muda ataupun saudara yang masih muda juga semuanya sama. Ini ada hadis yang mengatakan bab ini juga, yaitu ketika Ibnu Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaikum bisidqin. Nah niki nun saya mungkin di dalam pekerjaan Bapak niki di sini mungkin nanti ada hadiah sing napa Pak? Ada hadiah sing nyambut gawene temen niku lho. Wonten mboten Pak? Apa namanya riwat ataupun Pak Bu riwat nggih itu sing sungguh-sungguh mang gaji tambah Pak, sing nyelelek niku ya diseneni nyambut gawe ngerokok
Rano bose turu. Ora oleh niki kandhane lho Pak nggih. Dadi kula sing ngomong lho nggih. Dadi termasuk nanti sing semangat kerjane niku juga diberikan juga napa Pak? Biaya tambahan niku lho Pak. Yang tidak semangat ya mungkin dikurangi ora apa-apa. Nah, ini ada hadis yang mulia nuwun sewu untuk Bapak Ibu semuanya karena ini jenengan perusahaan kan satu tim. Enggak bisa satu tim kemudian sing siji kaya kiper bal-balan ana diserang kiper yo ya aku tak turu. Ora iso Pak. Nah kerja keras menika Rasul sampean alaikum bisidqi, saudara-saudara semuanya hendaklah kalian jujur. Nah niku lho. Dalam pekerjaan juga sama ada kejujuran di kerjaan di sini jujur Pak Bu. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kata Rasul sampaikan kebenaran, kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan. Nek pekerjaan jenengan Bu Pak. Ya di tempat ini jujur sampai ada baik. Nah baik nanti itu dari langit dan juga teman-teman jenengan. Kemudian dikatakan Rasul ngatakan lagi apa? Albir yahdi ilal jannah. Nah jenengan sudah baik nanti ke surga. Kerja jenengan itu akan dicatat dua loh. Satu manusia, dua malaikat rangoten toh. Yang ketiga Allah, yang keempat kan bumi niki loh. Jadi termasuk ibu-ibu juga sama ketika jenengan bekerja mang semangat Bu. Nggih. Bapak-bapak juga sama semangat monggo sami-sami. Nggih, kenapa ini kejujuran itu ditunjuk dari sana langit kok sampean nggak bisa apa-apa kok. Jadi kalau nanti sampean semua sudah jujur, semangat bagus, menetapi waktunya. Bali yo jam 4, jam 8 mangkat yo jam 8 mangkat. Nek mau kula jam 8 yo jam 8 pas ndilah motor kula do mengkok wau. Oh biasane ustaz dulan nggih nah niki wau ndilah teng dalan tak yo ngerti dhewe to. Akeh ndilah ana wong wedok juga nang ngarep kula numpak ngalun-alun. Arep nyelip yo ora kepenak. Gek rame wong. Nah aku nyelip ndak dikira gaya. Nah nusal bagaimana Rasul sampaikan bagi ibu semua saya dan ketika kebenaran, kebaikan, kejujuran jenengan niku nanti mengarahkan apa jenengan orang yang baik. Kalau baik jenengan ke surga. Sama juga ada pergaulan dalam pertemanan jenengan di sini niki loh. Sama ini bersyukur loh. Bisa berteman dengan orang-orang yang seiman. Itu luar biasa loh. Rasul sampaikan juga loh. Hati-hati kalian dengan berteman. Orang itu dilihat dengan temannya siapa dia bermain. Kita bisa lihat teman kerjanya so bosnya sapa ra ngono to bosnya jenggoten ngomong ini lho. Luar biasa salatmu dijaga berarti betul-betul luar biasa toh. Coba saya renung apa nggih yang dikatakan Rasul sama kebenaran, kejujuran fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah kan ngoten Rasul sampaikan. Nusa ibu Pak nggih, monggo saya ulangi lagi dalam adab-adab pergaulan menika jenengan semuanya ada kejujuran, kebenaran dalam berkarya juga sama, dalam bekerja juga sama, dalam pertemanan juga sama, dalam pernikahan juga sama. Pun nggih akan nyaman nanti punya anak-anak yo nyenengke, punya lingkungan yo sehat gitu loh. Kemudian yang kedua Rasul mengatakan juga wa may yarujul yasduku yataharrasidqa. Kalau orang nusa nggih Pak Bu nggih. Jenengan sudah biasa ape jujur niku ro Gusti Allah ditulis jujur niku lho. Orang jujur niku tidak bisa Pak dengan gaya nggak bisa. Aku pura-pura jujur ora iso Pak. Ya, saya ulangi nggih, kalau kejujuran jenengan nanti akan jadi karakter jenengan kalau tiap hari jujur. Kebenaran yang sama lakukan itu akan jadi karakter jenengan. Nah karakter nggak bisa dalam sehari tidak bisa. Nah monggo jenengan mumpung di perusahaan niko yang di atas agama menika sama monggo lah sama-sama lah belajar menjadi orang-orang yang bagus karena apa kebaikan menika harus dibimbing Bu Pak terus menerus hingga menjadikan karakter menjadi watak di jiwa kita. Kalau sudah jiwa kita baik aman hidup kita. Ini mboten gimana lagi Rasul sampai nggak akan dikatakan dia orang jujur dan mati dalam posisi yang jujur. Masya Allah. Yang kedua hatta yuktaba indallah yaitu sidikon nggak matinya pun orang yang jujur. Sama lihat orang-orang yang muslim atau muslimah yang meninggal dunia itu Pak Bu. Dalam posisi yang soleh dia menjaga sholatnya, menjaga zikirnya, baca ngajine luar biasa hingga meninggal dunia. La ilaha illallah meninggal luar biasa. Tapi coba Rasul sampaikan wa iyyakum al-kadhib wa iyyakum ya ada kata-kata saudara-saudari hati-hati dengan dusta nih loh.
Sama juga dengan pekerjaan Pak Bu, dusta ngeri sekali loh. Rasulullah apa? Fa'inal kadhib yahdilal fujur, karena setiap kali dusta menjadi durhaka, ketika durhaka terus yahdilan narnan gitu, menunjukkan ke neraka. Nek tiyang mboten jujur, nek siji rak jujur terus nanti sampai terakhir nggak jujur. Ini termasuk dalam dalam keluarga. Suami istri ada kejujuran, mesti jalani nyaman, santai. Kenapa? Dengan jujur kebaikan surga akan dimatikan dalam posisi orang yang jujur. Masya Allah. Dibalik sekarang, dalam tidak orang jujur, no bocor, jujur ngayal meneh. Nah, udah bilang nggak pakai saya ulangi nggak bu semuanya. Niki mungkin sampai oleh Rasul sampaikan yahdi ilanar wa ma yazalu rajul yakdibu wa yataharral kadhib. Enggak orang yang dusta nika Pak Bu Nun Sewu hingga menjadi karakter dia niku lho. Teng Indonesia ra wonten niku karakter sing wong wonten masalah gede wong goblok. Ning mesti nunggal-nunggal nih lho. Orangnya nggak paham, tapi begitu ada masa pesan orang pinter dia, ya Allah ya Rabbi, ini berbahaya sekali Pak. Ya selangi Pak, ibu semuanya, niki termasuk tadi sampaikan oleh Mas Ibrahim yang Ustaz minta nanti masalah menjaga pergaulan. Nah pergaulan ini kan yang pertama ditunjukkan jenengan akhlak yang mulia, jenengan menjadi orang yang jujur, termasuk di dalam masalah pekerjaan. Termasuk barang-barang yang bukan miliknya, jujur bukan milik saya, jangan dibawa pulang, rakoten itu loh. Nggak saya Bang ya, kalau nanti sampai udah jujur sampai dalam diri dengan orang yang jujur, kemudian nanti keluarga jujur, kemudian matinya pun juga jujur, Masya Allah. Setelah jujur terakhir surga. Nah, monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini saya sampaikan agar jenengan dan saya bisa betul-betul memberikan arti bagi jenengan. Nah, kita lihat kandungan hadisipun ingkang sepindah, yaitu harosa itu semangat. Saya juga semangat. Harosan Nabi SAW ala makarimil akhlaki wa ala tahli bimakarimil akhlak. Saya mengatakan, yaitu Rasul sangat semangat untuk apa? Memberikan pelajaran akhlak yang mulia, ala tahli untuk menghiasi diri. Jadi nuwun saya monggo ibu-ibu semuanya, saudari juga sama sing belum nikah, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Yang laki-laki juga sama, hingga nanti bisa ketemu di dalam perhidupan dengan semua. Dalam pekerjaan juga sama. Maka di sini Nabi Muhammad SAW hadis menunjukkan apa Pak? Harosah. Sangat semangatnya Nabi Muhammad SAW untuk apa? Ala makarimil akhlak wa ala tahli bimakarimil akhlaki wa tahalli. Yang Rasul sampai begitu. Untuk menghiasi diri, untuk menjauhkan diri kita semuanya dari hal yang buruk, menjadi akhlak yang karimah, yang mulia. Masya Allah. Nah ini yang pertama nih Bapak Ibu semuanya, ternyata akhlak mulia menikah ada sangat semangat Nabi Muhammad SAW mendidik umatnya. Nah, saya bilang ya, jadi monggo mumpung sama jadi karyawan muslim dan muslimah, semangat Bu, terus akhlak jenengan hiasi Bu. Ya, kalau bapak-bapak kita semuanya kan sama maaf nggih, ada kan maaf nggih, saya ulangi maaf sekali, ada pelacur itu yang dalam hadis pelacur Bani Israel yang masuk surga itu loh Pak. Pelacur sama paham sendiri masuk surga yang saya baca hadisnya dari Bukhari Muslim yang menjelaskan yang memberikan air minum pada anjing yang kehausan loh Pak. Baru saya lihat kenapa kok seperti ini dari air, ternyata saya lihat ini nggak mungkin wanitanya sekali masih, oh nggak mungkin Bu, ini wanita pelacur ini meskipun dia seorang pelacur tapi hatinya baik. Ngasih, ini terakhir dia lihat anjing, inilah yang dicatat oleh Allah Ta'ala. Kenapa ibu semuanya? Karena kebaikan kadang-kadang dipas di sana menjadikan Anda mulia. Nah ini kan ada kisah anjing yang di situ kehausan di tengah padang pasir ya, yang di sini nyapa, maaf sekali nggak ada kurus anjingnya. Kemudian menjulurkan lidahnya, kemudian ada pelacur Bani Israel yang Rasul sampaikan, gitu ya. Nah dia turun ke bawah mengambil air, kemudian dengan sepatunya diambilkan air, digigitnya, kemudian dikasihkan anjingnya pun minum. Allahu Akbar, itu anjingnya lari. Sakarallah wa khabarallah. Masya Allah, Allah bersyukur pada wanita ini dan mengampuni. Nah ini sampean perhatikan, ini adalah makarimil akhlak. Jadi saya ulangi, jadi bapak semuanya, ibu semuanya, jangan jenengan alah guru jangan begitu. Akhlak niku diatur sampean, di perlahan-lahan. Kalau jenengan akhlaknya mulia terus, site jenengan jadi mulia dan bisa terangkan jenengan ke surga. Nah ini tentunya Rasul sampaikan nih. Tentunya ini wanita ini tentunya diberikan oleh Allah Taala, memberikan anjing, mungkin diberikan hidayah yang nyalain kita tobat, kemudian masuk surga, bisa sekali.
Sama juga lihat kan Bapak semuanya, seorang Hindu yang pernah membunuh manusia di zaman Nabi Muhammad SAW. Nggak makan dagingnya Hamzah, daging manusia loh. Kalau Indonesia namanya Pak Sumanto. Ya, yang makan dagingnya manusia, namanya Hindun ini Bu. Sampai lihat, jadi sampean jangan bayangkan sampean dari kecil Muslim mati mesti sudah sapa ngomong, nggak bisa. Ya, mungkin nanti masuk neraka. Tapi Hindu lihat dari hal yang kecil dia menjadi seorang remaja sampai dia punya anak, punya suami, membunuh manusia, bahkan dia memakan daging manusia, hati manusia. Tetapi dia ada rasa tobat, mengerti kesalahan, mengerti kesalahan, kemudian memulai kehidupan akhlak yang mulia. Hingga Allah radhiyallahu anhum wa radwan, hingga Allah matikan dia dalam usia apa Pak? Allah ridho pada mereka. Nah, ini mereka juga ridho pada Allah. Ini menunjukkan Bapak Ibu dalam adab-adab pergaulan ini Rasulullah harasa sangat semangat mendidik umatnya. Juga monggo jenengan dan saya, kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, monggo adab kita nanti bekerja, adab kita dalam berteman, adab kita mungkin dengan istri kita, adab kita dengan suami kita, adab kita termasuk dengan anak kita ini. Ya, seperti ini kan luar biasa nih, kenapa besar Bu Pak, anak kecil sini Pak, ini akan lihat bapaknya, ketika bapaknya mencintainya ini nanti akan lahir, tumbuh Pak, dia akan Pak kalau sudah tua nggak bisa apa, saya nggak bisa gambar gitu, bapaknya sudah gini-gini dia yang gendong kok, Pak duduk sini aja nih Pak, ini seperti ini, kan kenapa dia akan merasakan cinta kasih. Tapi kalau anak seperti ini dibiarkan tidak tahu apa-apa, nanti ketika bapaknya sudah gini, Pak kok mati tak gue Pak. Para mati gue Pak, dan akan menyesatkan ini segini Pak, diperhatikan apa? Niki lo jawaban akhlak mulia niki lo. Akhlak yang mulia ini akan tercermin dari perilaku jenengan, dan ini tidak bisa Bapak Ibu semuanya yuk langsung nggak bisa. Makanya jadi adab-adab kesopanan nikah jenengan dan monggo perlahan-lahan kita dalam pekerjaan jenengan, dalam pertemanan jenengan, dalam juga hubungan keluarga jenengan, tolong perlahan. Ini yang pertama. Jadi Rasulullah SAW memberikan apa? Harosan Nabi SAW ala makarimil akhlak. Jadi semangatnya Nabi Muhammad SAW memberikan apa Bapak Ibu? Akhlak yang mulia pada umatnya, ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, fadilatu sidqi wa annahu yahdi ilal bir wa huwa dhahiru minal hadis. Ini yang nomor kali. Fadilah keutamaan yaitu jujur. Nah gitu. Keutamaan jujur atau benar, anau sesungguhnya jujur menunjukkan kepada kebaikan. Coba Bapak jujur bojone mesti bojo senang guys. Nanggur bapak muncang mancing, bapak no pit-pitan no jenenge. Kues baru kues mangan soto. Nang kono sotone sing dodol ronda. Karo nyawang-nyawang. Ah sing remo sing kono no Mas, nang kono seneng bojone nggur mangan kerupuk, jenengan ngerokok. Aduh. Nek ra ngono sing numpak montor ya wis aja sing diminta sing ngaji no, sing montor touring-touring lho. Saya enggak mau nek kon ngisi nang mana, nang kali urang apa touring Ustaz enggak mau saya. Enggak mau saya. Kenapa? Bojomu nang omah keringetan yo ngono kowe nang kono santai. Kon santai Ustaz, santai. Itu lho Bu sing wong sugih-sugih lho. Nusa lho Pak, soalnya sing ngene lagi ana terus tersinggung. Nggih, nusa lho, mangsenani wae bojomu nek ngono kuwi. Nang kono repot. Nusa lho Pak, niki makarimul akhlak termasuk bimbing istri. Nus anak niki lho sing ngeten lho. Nek mengke ndelok bapakne gowas. Nang ndi Pak gowas? Bali jam 11. Nang ndi mangan soto. Nang ndi kono kae lho cedak Bantul. Rondone ayu. Walah. Anake yo genti melo-melo. Ning ndi Le? Goes Pak, ning ndi? SD. Ora bali Le. Semene ya Pak, nusal Pak. Tambah lagi bapak-bapak mancing lho. Aku kadang sok mangkel. Ning ndi Pak mancing? Wong jaman mesok mancing lho. Mangan jurung durung mancing lho. Mancing ora apa-apa nek jenengan oleh mancing mengko nggo ngomah, nggur mancing nang ternyata nggur mau nyoto. Bakso. Bojone nang omah gur nganggo sambel lotes mangan yo lateng-wetenge lara nusul Pak nggih. Nah niki lho pergaulan jenengan lho Mas nggih tulung nggih tak kritik sing ngono. Ning kene kita aku udah ngerti aku wedi lho kono. Mak-maki menangane nek diserang langsung nyikat loro telu ya. Nek kono salah aku biasa nggih kula karena bertemu dengan teman-teman sing do ngono-ngono aku ya paham du sing ngene du sing ngono wis. Sabar nggih Bu nggih.
Bu. Nggih. Bojo sampean sayangan mboten? Nggih. Tenane ya. Oh sampean yo senenge pipitan kowe kok ya. Oke, mungkin-mungkin ya semua baik ya. Nah, engkang nomor 3 Bapak, ini nomor kali fadilatu siki wa anu yahdilal bir nggih. Yang engkang nomor kali yaitu ketuman jujur. No saya nggih, jujur dalam nanti bekerja, jujur dalam pertemanan gitu loh. Jujur niku ra iso, Pak. Nggih, no saya nggih, nanti nek Bapak-bapak semuanya di sini bisa kok lihat nanti. Di pertemanan pekerjaan jenengan bisa dilihat kok. Sing wong jujur iki mesti nyenengke kok. Nek sing asih nyambut gawe anggur turu wae. Nyambut gawe gajian njaluk penuh meneh. Baru ku nyono apa demonstrasi. Wonge pilane apa tak takon niku lho Pak. Nuh saya lho bukan saya enggak mengkritik juga karena saya banyak melihat teman-teman juga begitu. Sak penake dhewe pengen menuntut sana sini. Wah cocok demonstrasi model ngendi lho. Coba kita jujurkan dulu kita baik gitu loh. Baru menuntut kan begitu. Nah termasuk di sini saya sampaikan ada penghargaan bagi orang-orang teman-teman sing jujur. Ra tau telat nyambut gawe apik semangat itu kasih aja penghargaan nanti mungkin kayak piagam ya ora apa-apa wis. Terus kayak apa hadiah. Yang kedua ada sanksi juga Pak. Nusa lho sing gurung ngrokok. Nusa lah orang nitik sing rokok lho ya. Nyambut gawe sejene bekes ini gur ngene. Wis kono ya. Bose ra ono wae ngerokok. Wah, nek iki aku dadi bos tak pecat langsung hari itu kok. Nusa lho iki lho. Wah, wong nek ditinggal bojo negarane ya nusa nggih bose ya semangat ngono. Nusa nggih nomor kali menika jujur nyenengan. Yang ketiga annal amalu sholihati yaqudu ba'du ila ba'din. Engkang nomor sekigo Bapak Ibu engkang dirahmati Allah. Inna sesungguhnya al amal amalan nika saleh engkang baik ya kudu menuntun badua sebagian kebagian lainnya. Kula bali nggih Pak nggih. Kebaikan menika akan nuntun ini terus awet meneh kesini lagi. Semua kebaikan akan terkumpul akhirnya. Nggak kan saya balik nggak. Jadi seluruh amalan kebaikannya ya kudu ba'duha ila ba'din. Jadi kebaikan menika menuntun kebaikan yang lainnya. Nah, apa balik nggak Pak nika nggih sing pelacur wong nika lho. Gue sampean bisa bayangkan tadi seorang pelacur kata Rasul masuk surga sama ngendi. Nah, mungkin dia dapatkan tadi hidayah dari memberikan namanya air. Coba juga sampean lihat juga di sana banyak sahabat-sahabat yang rata-rata dunia juga orang yang seperti Umar bin Khattab sampean lihat. Juga orang yang jahat kan mana Muhammad nama Muhammad yang pertama kali juga Umar cari tahu Nabi Muhammad SAW akhlak yang buruk dia Pak. Mana Muhammad sambil bawa pedangnya untuk siapa bunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika ada kelembutan, kebaikan hingga tadi sampaikan al-amalu sholihah yaqudu ba'du ba'don. Maka kebaikan menikah Bapak akan menuntun kebaikan yang lainnya. Kalau Pak kita ini sedekah, sedekahlah saudara, dengan sedekah kalian akan kaya bisa nanti menuntun yang lainnya. Dengan sedekah hingga dia semangat kerja. Ya dengan sedekah akhirnya dia bisa mengerti orang yang miskin kan begitu Pak. Orang dengan sedekah akan mengerti ya Allah ya beratnya orang yang di sana. Ya, saya ulangi ya, nomor 3 menikah hadis mengatakan annal amal sholihah ya yaqudu ba'duha ila ba'din. Jadi nomor 3 seluruh amalan solehan kata menuntun kebaikan-kebaikan yang lainnya. Seorang istri ya akan menjadi soleha ketika satu ini mano tambah lagi yang sana tambah itu semuanya akan tertuntun di sana hingga masuk surga. Nomor sekawan kandungan hadis pun isbatul jannah. Nah ini ada tentang surga. Tadi saya cari surga kuwi apa toh? Karena kemarin ada 2 orang datang ke rumah saya. Ustaz saya tanya bilang gitu. Wong loro niku tua-tua ning seneng filsafat. Aku nggak percaya dengan namanya apa siksa kubur. Nah, aku yang ngomong aku ya urung tau disiksa kubur nek pengen yo ngrasakno mlebu kuburan. Aku yang ngono kuwi. Ya karena memang ini iman dalam sini saya bilang iman itu nggak bisa dilogikakan Mas, saya bilang gitu. Makanya ahli filsafat rata nggak bisa menerima keimanan. Filsafat dengan akal saya tanyakan api panas aku di rokok Mas duwe. Koremu ndi gitu dong tanganmu bakar panas lah Mas. Yo panas nih sampai lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar. Nggak ada satupun rambutnya atau pakaian yang terbakar. Ini apa? Ini nggak iman, nggak bisa kita angkatan begitu. Terima nggak bisa. Api yang harus membakar jadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama saya bilang. Yang kedua,
Ini ada air, saya bilang gitu. Air itu turunnya kemana mas? Ke bawah dia gitu. Dan zat cair ini menjadikan zat cair yang dia terus saja turun ke bawah. Sama dia Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia di Laut Merah memukulkan tongkatnya jadi tembok yang luar biasa. Ini jadi tembok mas. Akal nggak bisa nerima. Saya bener ya. Zat cair bisa menjadikan zat padat yang sebagaimana seperti nggak bisa. Nah ini juga sama keimanan nggak bisa terima. Maka orang filsafat sama saya bilang gitu. Jenengan kan nggak percaya dengan siksa kubur dan adanya surga neraka. Iya saya nggak percaya. Silakan aja saya bilang gitu. Yang ketiga saya tanyakan lagi. Tak tanyakan sekarang. Anak lahir dari apa saya bilang gitu. Anak lahir dari pertemuan laki-laki perempuan. Sekarang lihat Maryam saya bilang gitu. Nggak bisa terima, silakan. Dan ini iman seperti itu. Dari iman ada di hati yang nggak bisa ditawar-tawar. Bagi filsafat nggak bisa main di sana. Filsafat dengan akal semuanya. Mau nggak saya bilang gitu. Dia tanya saya, Ustadz bagaimana tentang siksa kubur atau nikmatnya kubur? Saya nggak pernah tahu sana. Cuma diberikan oleh Rasulullah SAW. Orang yang nanti di kuburan, orang yang mulia, yang soleh akan diberikan satu pakaian dari surga yang pertama. Yang kedua tempatnya yang luas. Yang ketiga yang dikatakan Rasulullah SAW pagi dan petang ditunjukkan tempatmu surga. Ya, yang kelima akan luas dan nyamannya sebagaimana orang yang tidur pengantin. Masya Allah, itu yang disampaikan Rasulullah SAW tentang kuburan. Setiap pagi petang ditunjukkan kan begitu. Nah kemudian kita lihat yang dikatakan isbatul jannati liqauliyah dilal jannah. Engkang nomor sekawan tentang adanya surga. Nah ibu nuwun sewu, bapak juga nuwun sewu, saudara juga sama. Maaf nggih. Monggo sampean yakini iman mawon Pak. Jangan sampean ulah surga ngerti-ngerti, jangan begitu. Tapi keimanan yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Nah surga seperti apa? Bukan nanti di Fatir 33. Penghuni surga adalah semuanya diberi perhiasan emas dan perak. Salah nggih Pak nggih. Kenikmatan surga itu nanti diberikan perhiasan emas, mutiara, pakaiannya juga sutra. Niku satu. Yang jelas saya baca tadi surga itu tentunya yang satu ibu bapak semuanya. Yaitu salah satunya diberikan satu kenikmatan yang luar biasa. Gambaran surga terbebas manusia dari kesusahan, dari bencana, dari namanya perkataan dusta. Salahnya ya Pak nggih. Jadi gambaran surga itu terbebas manusia dari kehidupan yang nggak nyaman. Saya loh sampean kadang-kadang seneng, kadang tidak. Kadang jenengan sugih, kadang juga tidak. Kadang sampean sehat, kadang sakit. Tapi surga gambarnya manusia terbebas dari semua kesusahan, semua bencana. Sampean lihat kemarin ya di Klaten juga sampean lihat rumah-rumah pada sujud semuanya. Zaman juga ada perkataan dusta, zaman juga lihat ketika berteman, diapusi, dicaci maki. Tapi di surga nggak ada lagi. Dan juga kematian, saya ngerasain kemarin ibu kita meninggal dunia, bapak kita meninggal dunia, teman kita meninggal dunia. Di akhirat nggak ada lagi. Nah gambaran surga luar biasa bapak, ibu yang rahmati Allah Ta'ala. Yang Rasul juga sampaikan tentang surga memiliki pintu-pintu emas. Dan di sana ada juga bidadari yang sangat cantik sekali, yang penuh belum pernah dilihat laki-laki yang luar biasa. Juga pintu-pintu surga dari emas yang luar biasa yang Rasul sampaikan. Nah ini ya, jadi saya sampaikan agar bapak ibu ada keimanan dan jenengan. Yang tadi orang yang baik selalu baik akan ditunjukkan pada mana surga. Ngaten lho. Tamangga nggih dalam pertemanan, pekerjaan jenengan jujur, baik. Ya, jadi sampai dalam pekerjaan menikah menjadi orang yang luar biasa, menuntun jenengan pada kebaikan, dan kebaikan akan ke surga. Termasuk amanah monggo dilanjutkan dengan baik. Nah hadis ini yang keempat kandunganipun. Engkang nomor kelima yaitu innalil jannati amalu tusilu ilaiha wa yurafu dzalika bil kitab was sunnah. Ini sudah. Surga itu dengan amalan-amalan. Sama ingatkan loh, surga itu tidak ada dusta. Nabi kita Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan keluar Adam hanya satu kesalahan. Iblis laknatullah yang dulu di surga juga satu kesalahan. Eleng-eleng ya. Jadi kesalahan satu aja tidak bisa masuk surga. Tapi sampean dan saya masih ada kesempatan Bu Pak. Meskipun jenengan saya semuanya punya kesalahan, kita masih ada apa? Yaitu banyak istighfar dan melakukan kebaikan.
Moga-moga nanti Ibu Bapak semuanya bisa diampuni Allah Ta'ala mungkin dengan pekerjaan jenengan ini menjadi orang yang baik, ya, orang yang jujur, jenengan terangkat jadi orang-orang yang jujur dan digampangkan ke surga. Ini yang keempat. Yang kelima sekarang, innal insana kemudian juga sama. Kullama kana sidikon muhtarian li sidiki kitab Allah wa ta'ala sidikon. Maka seandainya manusia menikah orang yang benar jujur dalam perkataan setiap harinya, maka akan diakhirkan Allah menjadi orang-orang yang jujur. Nah, monggo Bapak Ibu nggih. Dan juga sama dalam bab ini pembahasan nggak usah panjang-panjang lebar ini sampai jam itu Pak. Nggak usah panjang-panjang ya Bang. Soalnya guys udah ngelih-ngelih gitu. Yang jelas ini saya sampaikan dalam bab menikah ya Bapak Ibu semuanya, kalau nanti jenengan nggak jujur itu menjadi karakter jenengan, dan karakter nggak jujur akan mengajak ketidakbaikan, ketidakbaikan akan mengajak ke neraka. Saya ulang lagi, dalam pekerjaan jenengan monggo teman-teman semuanya dalam adab pergaulan jenengan yang laki-laki tolong nggih sampean sing di bojo-bojo ki rasah nginceng-nginceng rondo. Neng nginceng yang gur nginceng neng jadi dinikahi orang gur main-main, nggih, nuwun sewu nggih. Yang teman-teman semuanya, yang putri juga sama. Kalau sudah niat ngomong wong tuane, Bu, Pak, aku siap nikah, monggo. Ya ini nuwun sewu pergaulan jenengan tolong diatur, nggih. Kalau sudah semua teratur baik, insya Allah baik. Tapi kalau nanti tidak teratur, ingat-ingat, nggih, yang katakan oleh Allah Ta'ala, Rasul sampaikan tadi, kalau tidak baik terus menjadikan karakter jenengan hingga dimatikan dalam posisi apa tidak baik. Sama saya ingatkan, nggih, jangan mengatakan Ustaz, saya mesti hafal Al-Qur'an, masa sapa ngomong. Yang membunuh Imam Ali, sama lihat siapa yang membunuh Imam Ali itu orang yang hafal Al-Quran Pak. Hingga Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah ngatakan huwa rojulun soleh, ini penghafal Al-Quran loh. Dia penghafal Al-Quran hingga Umar bin Khattab mengatakan huwa rojulun soleh, dia laki-laki yang soleh. Hingga Umar bin Khattab memberikan rumah Pak Bu. Untuk siapa? Laki-laki yang membunuh Imam Ali. Nah, soalnya jadi sampean dan saya masih belum selamat ketika jenengan dan saya masih hidup seperti ini. Kecuali ibu bapak sudah berbuat baik dan mati dalam husnul khotimah baru selesai. Ingat-ingat ya Bung Pak. Kemudian yang kedua sama renungkan juga, renungan juga. Orang yang mungkin nun sewu tadi saya sampaikan, orang yang mungkin dia orang baik tapi mungkin karena mungkin kondisinya yang mungkin buruk lagi sebagaimana yang Rasul sampaikan baghiyatun itu loh, seorang pelacur tadi yang berikan air dan dia selalu berbuat baik dan ditunjukkan Allah dalam kebaikan dan diakhirkan dalam posisi husnul khotimah. Saya ulangi, jadi jangan ibu bapak dan saya meremehkan mungkin orang yang jelek. Kemudian kita mengangkat tinggi yang mungkin dia orang yang mungkin jelek sebagaimana siapa? Penghafal Al-Quran yang membunuh Imam Ali. Juga yang terakhir saya sampaikan Korun. Korun saya melihat orang yang sangat kuat sekali Bu dalam masalah harta dan orang yang sangat pintar sekali dalam agamanya Nabi Musa alaihissalam. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Korun adalah masih saudara Nabi Musa alaihissalam. Dia banyak penghafal yaitu kitab beliau. Seorang yang sangat pintar sekali, orang soleh tapi akhirnya naudzubillah. Nah ini juga sama pertemanan dan juga ketidakjujuran. Monggo saya ulangi, mungkin nanti dalam pekerjaan ibu bapak semuanya ada kejujuran yang terus jujur jenengan hingga sampai nanti menunjukkan kebaikan dan kebaikan nanti akan menjadikan yaitu keindahan jenengan di dunia maupun di akhirat di surga, di dunia sampean akan berkumpul bersama orang-orang yang baik. Mungkin begitu saja Bapak Ibu yang rahmat Allah Ta'ala. Ini saya gambarkan kembali tentang hari ini saya sampaikan pada Ibu Bapak semuanya tentang menjaga pergaulan. Maka monggo semuanya tolong dalam pergaulan jenengan tolong dijaga dengan baik. Ada kejujuran, jadi ketika jenengan jadi pegawai yang jujur, yang amanah, yang baik hingga nanti sampai ditunjuki dalam kebaikan dan dimatikan oleh Allah Ta'ala dalam kebaikan dan mati dalam sunnah. Semoga ibu bapak semuanya di kantor yang kita cintai ini menjadikan ibu-ibu yang baik, bapak-bapak yang baik, saudara-saudara yang baik, yang punya amanah tinggi dan menjaga, menjunjung pergaulan yang baik. Allahumma amin. Saya kira begitu Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Mungkin nanti yang perlu tanya silakan. Jadi saya bacakan dari sedikit ya kitab yaitu Dil Jalalil wal Ikram dari Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Monggo Pak. Baik, demikian tadi kajian dari Ustadz Argo Abu Zahra yang sangat jelas dan sangat gamblang tentang bagaimana kita berakhlak yang baik
yang mana kalau kita terbiasa dengan akhlak yang baik, maka itu akan menjadi karakter kita dan itu akan membawa kita ke surga. Masya Allah. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Satu Pak Yoga, yang Putri. Pak Yoga. Alhamdulillah. Langsung saja Ustaz. Dalam pergaulan tentu saja kita akan, tadi yang sudah disebutkan itu perfect sekali Ustadz, tetapi yang saya tanyakan itu ada sedikit ganjalan. Ganjalannya adalah seperti ini. Ria, kata-kata itu Ustadz. Ya, untuk menghindari, kita kan selalu ingin berbuat baik kepada semuanya, loh. Tetapi yang sangat berbahaya itu karena ria itu nggak kelihatan. Ria itu merupakan sesuatu yang istilahnya itu invisible gitu dok, tetapi itu bisa menghapus semua kebaikan kita. Nah di sini saya ingin bertanya, mungkin kiat ataupun tanda-tanda supaya kita tidak masuk ke situ dalam pergaulan baik di kerja maupun baik di masyarakat, begitu Ustaz. Jazakallah. Pertanyaan ini persis teman saya yang dia jadi dosen di UIN, namanya Mas Hartono. Mungkin waktu saya doktor ketemu saya, karena dulu saya waktu kecil di masjid sama-sama aktivis saya sama dia. Tapi begitu sudah tua kemarin dia datang ketemu saya tanyakan kenapa jenengan nggak ke masjid gitu loh. Kenapa nggak ke masjid? Karena dia dosen UIN toh Pak, UIN Jakarta. Pas nengok ibunya di Jogja sama saya ketemu. Saya tanya kenapa Mas kamu kok nggak sholat di masjid? Saya takut ria. Karena saya nanti lihat dikatakan saya ria sholatnya loh Pak. Terus gimana? Ya saya di rumah. Jadi nggak sholat di masjid Pak, karena takut ria. Nah, saya sampaikan kalau kebaikan itu nggak usah tawar menawar. Ketika di sholat, ria atau nggak ria, sholat dulu. Ketika sedekah, sudah sedekah dulu, ria nanti dulu Pak. Dan ria itu adalah diri kita dengan Allah Ta'ala, orang lain nggak tahu. Nah kiatnya gimana? Kiatnya jenengan nanti merasa dilihat Allah aja kok. Ada mujahadah itu loh, ada kesungguhan diri, kemudian Bapak Ibu semuanya ada merasa diawasi nih loh Pak. Merasa diawas, oh ini salah satu yang disyaratkan Allah, maka saya nggak peduli dikatakan ria atau tidak ria. Nah itu teman saya itu Pak, yang tadi salah, namanya sholat di masjid dikatakan disuruh oleh Rasulullah Pak. Maka saya sampaikan apapun juga yang disuruh Allah nggak ada bila ria atau ria, pun jalan dulu gitu, saya bilang gitu. Karena ria menikah yang tahu hanya kita dengan Allah Ta'ala. Nah sekarang caranya bagaimana? Saya sampaikan juga Mas mestinya sampai menyadari kalau sampai ria itu sampai yang tahu sendiri toh. Kalau saya merasa diawasi Allah Ta'ala sampai nggak akan mungkin ria. Tapi kalau nggak merasa diawasi, nah ini Pak, ini merasa diawasi nih Pak. Dari muraqabah itu Pak. Ada dalam bab sini muraqabah merasa diawasi Allah. Nah Bapak juga sama merasa diawasi Allah. Insya Allah hilang Pak. Muraqabah itu loh Pak, merasa diawasi Allah. Dan yang kedua ada mujahadah, kesungguhan hati dalam melaksanakan perintah. Berarti gimana Ustaz? Ya itu muraqabah, jenengan merasa diawasi Allah. Termasuk nun sewu. Termasuk ibu-ibu semuanya, itu yang paling berat untuk tidak ria, sholat tahajud. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa sholat tahajud, insya Allah jenengan aman. Kenapa? Merasa diawasi Allah Ta'ala. Tapi kalau nggak merasa diawasi tadi Pak, akan kesana jatuhnya. Nah berarti sekarang gimana kiatnya Ustaz? Yaitu muraqabah. Merasa diawasi Allah ketika Bapak sedekah, ketika Bapak mau memberikan sesuatu pada wanita, Pak. Itu ada merasa diawasi Allah Ta'ala, insya Allah aman Pak. Itu yang jelas yang saya sampaikan. Yang di situ juga ada kemarin juga teman saya yang di dosen UIN, ya itu juga begitu, dia nggak mau sholat di masjid karena merasa takut ria. Dan saya sampaikan ria niku nanti yang tahu sampean sendiri, orang lain nggak tahu. Jadi umpamanya saya ini bisa juga saya kena ria atau Pak seperti ini Pak. Saya ngomong bisa sekali, tapi kalau saya merasa diawasi, saya sebagai ustadz, saya mengajarkan, nah beda lagi nanti urusannya. Gitu Pak, nggak ada lagi saya bicara dimanapun juga akan saya bicarakan gitu loh Pak. Ngerti ya Pak? Jadi yang jelas dengan cara muraqabah Pak, merasa diawasi Allah. Jenengan sama ibu juga merasa diawasi Allah, mensampaikan bahagia. Nggak ada pengkhianatan, adanya kejujuran, kerendah hatian, ada cinta dan kasih kan gitu. Iya Bu ya. Ya gitu nggih Pak nggih, ada merasa diawasi, muraqabah. Ngoten Pak nggih. Ada teman-teman kita udah ngantuk kayak wis bubar.
Yang lain ada? Bu Arti silakan. Sampun Bu. Ada dua cara Bu. Itu tidak mengapa ditulis Bu. Yang satu ditulis niku untuk memberikan rangsangan pada orang lain. Jadi tidak masuk ria. Bu Sos, sampeyan Bu sinten jenenge? Bu Arti. Harti harta nggih Bu nggih. Sing duwe mboten napa-napa Bu. Ditulis enggak apa Bu Harti 50 juta meneh. Enggak apa-apa. Dibolehkan Bu, tidak ria. Beda lagi Bu Harti, tolong ya. Aku ditulis segede banget, abang 50 juta. Ah niku kenapa Bu sampean? Ah nanti kan si anu to panitia ta sing nulis mboten napa-napa aman. Enggak tulis sampean bagus nek saya jenengan. Untuk merangsang yang lainnya. Loh Bu Harti nyumbang kok gitu loh Bu. Mosok Pak Lurah ra nyumbang. Itu lebih enggak apa-apa. Ada dua cara yang bisa baca oleh Rasul sampaikan juga permasalahan-masalah itu. Boleh dicatatkan, boleh juga tidak. Nggih, boleh hamba Allah nggih angsal nek saya pribadi untuk merangsang yang lain tulis jenengan. Tapi rasa ngomong tulis sing gede banget, nganggo tulisan sing gede. Pak niki yang kena sampean. Nggak apa-apa Bu, angsal saja. Monggo nggak di masjid-masjid tolong masjid-masjid jenengan semuanya yang perlu bantuan dibantu. Karena jenengan nanti di sana akan dibangunkan surga oleh Allah Taala. Siapa? Mereka yang membangun rumah surga, rumah di dunia yaitu masjid, maka akan dibangunkan Allah yaitu rumah surga sana. Monggo Ibu Harti nggih. Silakan mboten ana Bu, tidak masuk ria. Insya Allah begitu yang saya pahami dari para ulama. Dibolehkan. Boleh saya takut ria dengan hamba Allah ya ora apa-apa. Nek saya pribadi saya ikuti yang pendapat ditulis untuk apa? Termasuk saya nggih Bu nggih, nek saya itu dapat umpamanya ini itu saya tuliskan. Yang dapat siapa ini kemudian saya sampaikan ke sana. Ngoten nggih. Untuk apa Pak? Transparansi ya Pak ya, agar semua jujur, pas. Ngoten nggih Bu nggih. Nggih Bu Arti muga-muga jenengan nggih ikhlas ya Bu ya, sampean menyumbang tak mengke wedi napa mengke napa? Semen napa pasir napa mengke batu kali. Yang jelas nomor semangat bagus semuanya nggih Bu Arti nggih. Monggo silakan yang di kampung yang ada membangun masjid. Monggo Pak. Ngoten nggih Bu Arti. Paham toh? Angsal Bu Harti. Ya, baik. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri pengajian kita pada pagi hari ini dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.